Selamat malam teman-teman, sekarang kelompok kami akan memberikan presentasi mengenai batas-batas rancangan pusat data dan manajemen kapasitas. Presentasi ini akan dibawakan oleh kelompok 5, yaitu Bu Hori dan Willy Lianto. Definisi batas perancangan. Definisi batas perancangan adalah standarisasi minimal yang dibutuhkan agar sebuah pusat data mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus. Yang dimaksud sebagai standarisasi ini adalah sebuah batas-batas yang diperlukan agar pusat data dapat berjalan dengan lancar dan dapat beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat. Ketika ada servis baru yang harus disediakan oleh perusahaan, mereka mampu memberikan servis itu tanpa harus melakukan perubahan yang besar dalam pusat data mereka. Batas perancangan pusat data sendiri dapat dibagi menjadi dua standar, yaitu batas cara ketersediaan, scalability dan flexibility, serta batas security dalam perancangan pusat data. Batas ketersediaan, scalability dan flexibility. Standar ini akan mendukung kelangsungan bisnis bagi suatu perusahaan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan yang terjadinya suatu kerusakan. Kerusakan ini dapat seperti yang kita ketahui, seperti kebakaran dalam pusat data, atau seperti misalnya saja ada kendala dalam sistem atau kendala dalam hardware. Standar tersebut harus dibuat sebisa mungkin untuk mendekati zero failure untuk seluruh komponennya, sehingga pusat data mampu berjalan meskipun terjadi kegagalan tanpa harus mendapatkan delay yang lama dalam pelayanan mereka. List komponen-komponen pusat data yang akan kita bahas sekarang adalah komponen software, komponen hardware komputerisasi, komponen sumber daya listrik, dan komponen koneksi untuk komunikasi data. Komponen software. Salah satu hal yang paling penting dari komponen software adalah sistem operasi. Kenapa? Karena hal paling dasar dalam lokasi manajemen kapasitas pusat data adalah dengan memilih sistem operasi yang tepat. Contohnya saja adalah kita menggunakan sistem operasi yang sudah sangat populer, Microsoft Windows, Local Network, atau Macintosh. Macintosh biasanya digunakan pada saat kita akan membuat sebuah server web. Berikutnya adalah sistem penyimpanan data. Kita harus menggunakan software-software yang dirancang memang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak user. Sepertinya saja kita mengenal ada yang namanya MySQL atau SQL Server. Keduanya sangat berfungsi jika kita akan membuat software yang berbasis web. Komponen hardware komputerisasi. Komputer yang akan digunakan sebagai server harus memiliki resource atau spesifikasi yang sangat tinggi, karena komputer tersebut nantinya akan diakses oleh banyak user. Karena itu, sebagai pusat atau induk dalam sebuah jaringan komputer, maka komputer tersebut akan melayani komputer-komputer lain yang terdapat pada jaringan tersebut. Komputer yang biasanya kita gunakan tentunya harus memiliki spek yang sudah terstandarisasi. Seperti yang kita tahu, ada yang dinamanya komputer server dan komputer klien. Komputer server biasanya memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dalam melakukan proses data dibandingkan dengan komputer klien. Kemudian ada komponen sumber daya listrik. Komponen sumber daya listrik itu terdiri dari standar pengkabelan. Warna kabel listrik ditentukan menurut standar SNI atau standar IEC. Warna-warna tersebut biasanya sangat berperan penting dalam standar power. Standar power yang akan dibuat akan selalu mempertimbangkan 3 aspek, yaitu redundansi, kesederhanaan, dan biaya. Pada saat sebuah perusahaan memiliki infrastruktur yang kuat, mereka tentunya akan memilih standar power yang akan sangat mensupport mereka pada saat terjadi kegangguan listrik pada sumber pusat data mereka. Salah satu peralatan standar power yang menjadi standar pusat data adalah UPS. UPS akan menjadi peran yang sangat penting apabila terjadi down pada listrik di pusat data. Pengalihan listrik akan segera diarahkan kepada UPS sehingga kegiatan pusat data tidak akan terganggu. Kemudian ada yang namanya grounding. Grounding adalah pada instalasi dan komponen-komponen listrik berfungsi sebagai faktor safety pengoperasian data center. Ini maksud dari grounding ini adalah pemasangan kabel di bawah tanah dengan kedalaman tertentu.
Kemudian selanjutnya adalah komponen komunikasi untuk koneksi data. Dalam sebuah pusat data diperlukan sebuah koneksi data yang cepat, dikarenakan data akan segera ditransfer kepada klien, dan jika klien mengalami kendala dalam masa transfer data, mereka akan melihat pelayanan dari perusahaan yang menggunakan pusat data tersebut sangat kurang. Dalam perencanaan pusat data, kita harus memiliki koneksi komunikasi data network lebih dari satu sumber, dengan lebih dari satu operator dan untuk layar tinggi. Device-device yang telah memenuhi standar dan dapat digunakan sebagai opsi dalam komunikasi data adalah coaxial kabel, fiber optic kabel, media radiasi elektromagnetik, dan microwave. Ada juga yang menggunakan satelit. Kemudian ada lagi batas security perancangan pusat data. Pusat data itu menyimpan data dan berbagai aset perusahaan yang sangat berharga. Oleh karenanya, sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin. Keamanan sendiri tersebut terdiri dari keamanan fisik dan keamanan fisik atau keamanan virtual. Keamanan fisik, salah satunya adalah lokasi. Lokasi dari pusat data harus berada pada jarak yang aman dan tidak berada pada lempengan atau pecahan bumi. Dan juga tentu saja, lokasi tersebut harus jauh dari sumber huru hara. Kemudian ada konstruksi bangunan. Sebuah pusat data harus memiliki konstruksi bangunan yang kuat dan juga memiliki daerah yang bisa menjadi tempat sebagai ventilasi, karena ventilasi akan menjadi sumber udara yang sangat penting. Tidak lebih tepatnya, mereka akan menjadi sumber pengatur suhu. Kemudian ada pengamanan sekeliling bangunan. Pengamanan sekeliling bangunan biasanya terdiri dari CCTV seperti terdapat pada Google. Google memiliki banyak CCTV di sekitar daerah mereka, lebih tepatnya daerah pusat data mereka. Dan kemudian setiap orang masuk akan memiliki hak akses, dan tidak mungkin seorang asing akan bisa masuk ke dalam pusat data Google, kecuali jika mereka sudah memiliki izin seperti untuk study tour atau semacamnya. Kemudian terdapat juga keamanan virtual. Keamanan virtual yang dimaksud ini adalah keamanan dalam pengaksesan data, sehingga jika ada seseorang yang ingin mengakses data kita, mereka tidak akan bisa karena terhalang oleh berbagai macam keamanan virtual ini. Contohnya saja adalah enkripsi data. Enkripsi data yang dimaksud adalah mengubah data menjadi sandi-sandi tertentu sehingga data tersebut menjadi sulit untuk dibaca. Kemudian ada juga firewall yang akan melindungi data kita melalui jaringan, karena beberapa hacker biasanya menggunakan jaringan untuk masuk ke dalam pusat data kita. Kemudian ada lagi cryptography, secure socket layer, dan practical privacy. Mereka ini merupakan pola-pola perlindungan pusat data dengan mengubah data yang akan diakses menjadi kode-kode tertentu sehingga kode tersebut sulit untuk dibaca jika data tersebut berhasil dicuri. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.